Kak Jada dari tadi kok kayak penuh dengan beban pikiran itu kenapa? Gimana ya jelasinnya Kak? Emang susah sih buat dijelasin karena akhir-akhir ini emang lagi banyak deadline tugas yang masih numpuk. Oh my god, benar banget sih. Kenapa tugas itu harus numpuk? Kenapa kok nggak bisa kayak satu persatu aja gitu loh, satu selesai baru ada lagi? Tapi kenapa selalu datang bersamaan? Kalau uang kan kita kan bisa gitu ya, Ya, boleh jadi tuh Kak. Kita nggak bakal ngerasain stres, apalagi sampai kayak dihantu sama tugas-tugas kayak gitu. Nah, apalagi kak tugas itu kan kayak hantu gitu nggak sih, selalu ngejar-ngejar. Apalagi kalau mepet deadline itu kayak astagfirullahaladzim. Apalagi sudah nerapin SKS, waduh, itu emang nggak maksimal sih hasilnya. Tapi kita kayak ngerasa ke trigger atau ke distract aja kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau kita nerapin SKS itu sometimes kita ngerasa kayak lebih cepet hafal. Nah buat kalian, sering nggak sih buat nunda-nunda pekerjaan, apalagi tugas-tugas kalian yang masih banyak dan numpuk-numpuk itu? Kalau kalian nggak mau kerjain sekarang, kapan lagi? Nah, mau gimana? Kalau seumpamanya tugasnya numpuk, nggak sempat kalian ngerjain, deadline sudah mepet, apalagi sampai habis deadline, nilainya gimana? Kalian mau nyalain siapa? Mau nyalahin keadaan, padahal kan salahnya sendiri. Jangan sampai ya kita tuh selalu menyalahkan keadaan, padahal kita nggak pernah introspeksi diri sendiri, apalagi suka menunda dan nggak pernah disiplin sama diri sendiri. Nah betul itu. Nah jadi hari ini kita datang ke podcast kesayangan kita. Bener banget, karena untuk membahas topik yang paling seru dan emang lagi jadi fenomena nggak sih Kak buat di zaman sekarang? Ya apalagi kayak Gen-Z gitu. Bener ya banget. betul. Oke, Kak Jada, gimana nih untuk kesehariannya? Apakah gimana ini kehidupannya? Apalagi kita kan sekarang lagi puasa gitu ya. Gimana? Boleh nggak cerita sedikit aja gitu? Kalau untuk sedikit ya, dikarenakan memang waktu itu adalah uang emas dan nggak bisa dibeli. Yang pertama yaitu kita memang harus istirahat yang cukup ya, soalnya kebutuhan oksigen di tubuh kita itu harus banyak. Jadi diusahakan biar fokus kita tetap terjaga, jadi diusahakan dengan tidur maksimal 6 jam atau 7 jam. Oke betul. Terus tapi gimana nih kalau yang suka begadang itu Kak? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nggak keseringan dan emang lagi urgent. Kalau nggak urgent ya apa ya, kayak ngerusak nggak sih, kayak bunuh diri secara nggak langsung, kayak ada bom gitu nggak bener. sih? Nah kalau untuk keseharian nih, apakah Kak Jada ini kayak ada rutinitas sendiri gitu nggak? Kalau aku biar tetap produktif dan nggak terlalu nunda-nunda, aku punya sistem pembelajaran atau strategi pembelajaran, yaitu 5 menit istirahat, 5 menit belajar, 5 menit istirahat, 5 menit belajar lagi. Oh, bukan yang 40 10 tapi 5 5. Oke. Sangat balance gitu iya, ya. Soalnya takutnya bosen terus nggak masuk ke otak. Jadi aku usahain 5 menit itu buat refleksi atau bisa minum air putih kayak gitu. Seperti itu. Sebenarnya sih kalau untuk metode belajar kita tuh gak jauh beda gitu ya. Tapi kalau aku tuh lebih ke itu 40 10. Enggak sampai sih 30 10 10. Tapi sometimes saat kita istirahat, kayak kita kan biasanya main HP gitu ya. Biasanya itu kebablasan. Nah, takutnya kayak gitu kalau misalnya kelamaan, kayak kita ngerasa kok lama banget ya, kok lama banget. Nah, kayak gitu. Makanya tuh kayak aku tuh di HP itu ada aplikasi di mana di aplikasi itu kita itu ada pembatasan Kesehatan digital di pengaturan. Oh iya. Dan untuk saat kita belajar itu nanti aplikasi ini otomatis memblokir semua notifikasi dari aplikasi lain gitu. Jadi kalau untuk jam-jam setelah Isya sampai jam 9 itu emang kan jarang gitu kan main HP. Itu soalnya emang tak buat belajar. Tapi kalau untuk masalah tugas itu gimana Kak? Kalau Kakak sistemnya gimana kalau tugas? Kalau aku sih sistemnya pakai time blocking. Gimana Jadi aku tuh? ngeblok semua waktu, misalkan dari aku istirahat
setelah sholat isya itu kan sekitaran jam berapa ya? Jam 7? Enggak, ya, jam 8, jam 20. Oke. Nah, jam 20 sampai jam 20.30 itu aku waktunya buat apa ya? Belajar atau mengerjakan PR. Nah, nanti 1 jamnya lagi aku usahain buat ngerjain semua. Jadi aku nggak kayak nyari jawaban terus langsung disalin, enggak. Oke. Jadi aku 30 menit itu buat analisa semua PR yang bakal aku tulis. Nah, kalau misalkan udah nemu apa ya, kayak jawaban yang cocok dan serk sama kita dan yang kayak udah akurat, jadi tinggal ditulis aja. Nah, kayak gitu. Jadi 1 jam itu nggak perlu dipakai buat mikir lagi, tapi cuma buat nulis. Jadi menurutku lebih efektif kayak gitu. Oke. Kalau aku sih lebih ke semuanya dibuat digital dulu. Jadi kalau setiap soal itu aku foto, dijadiin dokumen. Oh, iya. Jadi kalau untuk gimana cari jawaban itu kan lebih gampang, nggak perlu kayak hapus apa gimana gitu kan. Jadi kalau udah semua jawaban ketemu, tinggal kita tulis di kertas. Soalnya kan apalagi anak MP ya, Iya. itu sekarang udah dilarang memakai tip X. Oh, bener sih, kayak meminimalisir tip penggunaan tip Nah X. betul, apalagi kayak keuangan gitu ya. Itu kalau untuk sekarang itu ada aplikasi Excel. Bayangin kita masih di zaman dahulu. Aduh, ya Allah, ya, gak kebayang gak sih bakal seribet apa. Uang kalau 1 juta 2 juta gampang lah. Nah 1 juta gak balance. Padahal dengan teknologi secanggih ini aja kita masih banyak tugas yang numpuk. Apalagi kalau kita hidup di zaman dulu, Betul banget. bakal stres apa kita. Nah, maka dari itu pentingnya manajemen waktu yang baik dan benar. Kalian harus tahu dan ngerti kebutuhan kalian itu apa dan apa, Kak? Mungkin kayak belajar gitu ya, Iya, benar. memanfaatkan teknologi saat ini. Benar. Apalagi sekarang kita kan di revolusi 4.0 menuju revolusi 5.0, dimana banyak teknologi semakin berkembang. Apalagi sekarang ada AI, ChatGPT, black box AI, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Kak Jada nih, ChatGPT ini menguntungkan atau malah berdampak negatif untuk siswa zaman sekarang? Menurutku tergantung perspektif ya, mulai dari penggunaannya secara individu. Kalau kita lihat dari pengembangan AI sendiri, ini kan untuk mempermudah manusia. Nah, kalau kita manfaatkan dengan baik sih ya, alhamdulillah kita dapat poin positifnya. Iya. Kalau kita gunakan dampak negatif, apa ya, Secara selalu negatif. melihat secara negatifnya, ya kita bakal ngerasain dampak negatifnya. Kalau dari persaingan kerja mungkin kayak ada banyak kecurangan, Iya betul. terus kayak esai-esai itu atau Banyak dan sekali. skripsi, nah itu kan bisa berpengaruh juga. Jadi kita kurang kritis dalam membaca atau memilah jurnal yang baik buat kita, bukan yang baik apa ya, yang relevan sama kita. Betul betul. Tapi emang kan sekarang tuh banyak pekerjaan ini hampir gantikan sama teknologi gitu kan ya. Tapi di lain sisi ya, dengan AI kita tuh jauh lebih cepat dalam bekerja. Seperti tadi, AI ini juga memberikan dampak positif bagi kita. Contoh saat kita membuat makalah. Kalau kita seperti sistem dulu, itu kan kita memilah jurnal kayak proposal gitu satu persatu. Tapi kalau kita gunakan ChatGPT kayak menyuruhnya mencarikan jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik kita kan jauh lebih mudah gitu Iya, kan. benar banget. Apalagi langsung dicantumkan gitu linknya. Ya, daftar pustakanya langsung Nah, dicantumkan ya. Tapi ya gitu, emang sekarang tuh banyak banget siswa yang udah kecanduan sama AI. ChatGPT itu benar-benar, apalagi pas presentasi gitu gak sih? Bener banget, kita nggak bisa menguasai materinya secara benar-benar menguasai. Jadi kita satu presentasi kita masih lihat teks, bukan untuk mempresentasikan kepada audiens. Padahal kan definisi dari presentasi sendiri itu kan Menjelaskan, memberikan suatu ilmu informasi, iya. atau informasi yang dipahami oleh si pemberi berita ini kepada Penonton, audiens. iya. Tapi kalau yang memberikan informasi ini aja nggak paham gimana? Ya mungkin nggak balance antara audiens sama presenter. Nah, dan kalau apalagi kayak di kelas gitu nggak Iya. sih? Kalau kita mau tanya, itu agak kritis dikit aja, dan itu benar-benar ada di slide-nya. Tapi mereka kayak
Wah, so ambis anak ini Kak, gimana? Sementara kita akan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau dari sekarang kita nggak berubah gimana? Kalian pernah ngalamin kayak gini juga nggak? Tapi menurutku yang paling penting adalah kayak kita itu harus percaya diri. Walaupun materi yang kita bawakan itu sesimpel mungkin, tapi kita bisa menjabarkan jika kita bisa memahaminya secara maksimal. Betul. Jadi menurutku kalian penggunaan presentasi ini, metode presentasi ini sebenarnya untuk melatih kita berbicara di depan umum dan juga menambah skill kita ke Public. Dan lebih ke percaya diri sih yang lebih penting. Tuh. Kayak kebanyakan itu mereka tuh kalau presentasi tuh gak ada yang bisa menatap wajah audiensnya gitu nggak sih? Pak, kita kembali lagi nggak sih ke topik awal, yaitu menunda pekerjaan, apalagi tugas. Apa itu namanya? Pernah nggak kalau kita tuh merasa tertekan gitu? Kakak Jada itu merasa tertekan banget sama tugas sampai kayak benar-benar fase dimana gitu. Kayaknya semua siswa pernah ngerasain kalau emang lagi tipenya males, mageran, dan selalu menunda-nunda. Yang kayak selalu mencari kesenangan sesaat. Ya emang selalu ngerasain sih. Kayak tiba-tiba scroll TikTok 2 jam dan tugasnya numpuk gak dikerjain. Besok deh kayaknya bisa deh pas waktu jam istirahat. Tapi ternyata jam istirahatnya dipakai buat ngerjain tugas yang lain. Dan akhirnya gak ngerjain tugas. Tapi kadangkala pernah nggak sih ngerasa tugas yang diberikan itu kayak dari guru ini kita nggak dikasih suatu Clue. ya bisa clue gitu. Dan kadangkala kalau kita mengerjakan tugas itu benar-benar sampai pusing, sampai nangis itu pernah, tapi cuman didatangani gitu. Itu kan kayak membuat kita tuh males. Ya. Bisa jadi ini adalah salah satu faktor penghambat mengerjakan tugas, bukan hanya menunda, tetapi karena emang feedback. Nah, ada feedback kita nggak dikasih feedback yang baik. Dan kadang saat kita udah ngerjain mateng-mateng gitu ya, teman kita nyontek, tapi nilainya lebih tinggi dia. Nggak direvisi, dimodifikasi ATM. Nah, itu kayak membuat kita tuh tambah males. Jadi yang awalnya kita ambis, ada tugas langsung ngerjain, gampang nyontek. Jadi muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya nggak sih? Ini sih yang menyebabkan Indonesia nggak maju-maju. Soalnya sistemnya kayak mereka nggak ada rasa persaingan yang kuat, kayak cuma ngikutin arus saja, Saling bergantung. Kak, aku lihat dari kemarin kayaknya banyak banget gak sih kegiatan yang ada di sekolah kita, terutama di SMK 1 Pasuruan. Nah, buat kakak yang menjadi salah satu siswa yang sibuk dengan organisasi sampai jurusannya yang super sibuk, gimana nih kak cara manajemen waktu yang baik, apalagi buat mengerjakan tugas, menunda pekerjaan, apalagi sampai di-spend tinggalin pelajaran itu kayak gimana kak? Kalau itu kita bicara dari organisasi dulu ya. Kalau dari organisasi, kita contoh saat ada kegiatan voka di mana mungkin diklat gitu ya. Oh, yang paling dekat habis ini tuh buka bersama gitu ya. Setiap anggota ini kan mempunyai job desk masing-masing. Ada yang dari si konsumsi, si PDD, perlengkapan dan sebagainya. Jadi kalau untuk masalah itu kita tinggal diskusi, menentukan pembagian tugas. Oke, kamu bagian ini. Jadi kalau sudah semua, oke, selesai. Dan kita nggak merasa kayak aku paling capek. Tapi gimana caranya kalian mengkoordinir satu sama lain? Nah, kalau untuk masalah tugas di sekolah lebih tepatnya, aku lebih lihat deadline dulu sih. Deadline dari yang paling dekat dulu. Dan yang paling gampang dulu yang tak kerjain. Contoh ada matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Jawa gitu ya. Di bahasa Indonesia itu membuat puisi. Di bahasa Di matematika itu ada namanya tugas correspond of apa itu namanya?
sekarang itu kita materinya lupa. Apa drama? Nembang? Matematika. Oh, nembang. Matematika. Ini nih tidak. Trigonometri. Enggak, itu kelas 10. Enggak sih. Apa sih sekarang? Lingkaran enggak sih? Aku lingkaran udah. Aku kok malah Horas. bukan Pak. Enggak ada sekarang Pitagoras. Apa ya Apa? namanya? Statistika. Bukan. Peluang. Aku Oh, iya, belajar peluang. peluang. Oh, belum, aku sudah. Aku malah semester 1 itu. Sudah itu kelas 10. Nah ya, oke, kembali lagi. Kalau umpamanya ya di bahasa Indonesia kita ada tugas untuk membuat puisi. Di matematika ada tugas masalah lingkaran kayak tembereng, Iya, jari-jari, diameter gitu tuh. Gitu. Sama apa bahasa Jawa, drama gitu ya. Aku dari yang biasanya tuh dari yang bahasa Indonesia dulu. Soalnya bahasa Indonesia tuh referensi kita tuh banyak banget. Oh iya benar banget sih, kayak dari jurnal sama web situs platform. Kalau puisi pun kita tuh biasanya tuh selalu bisa membuat kayak ide. Tinggal kita nyari diksinya aja. Ya, menyesuaikan majas itu juga. Nah, kalau kemudian setelah itu aku ke bahasa Jawa dulu. Bahasa Jawa kan kalau drama itu kan biasanya kita dalam bentuk grup, Ya. kelompok-kelompok. Jadinya kalau ada 1-2 topik kan kita bisa rundingan dulu. Kalau udah selesai baru aku matematika. Nah, pas matematika pasti kan kita kan stres kayak ya Kayak Allah ini langsung- gimana Kayak rumusnya. langsung ke trigger. Ya udah say, nanti aja. Ada kayak gitu nggak sih Kak? Dan biasanya tuh calling temen gak sih? Oh, cari relasi dulu. Nah, Benar. kalau nggak ada ya satu kelas lintas jurusan, apalagi yang gurunya sama tambah enak. Bener banget sih, kayak apa ya, lebih nggak nguras tenaga buat mikir, tapi memang buat referensi aja teman-teman, bukan kita nyontoh ketiplek, Nah, tapi betul. buat referensi. Oh ternyata sistemnya kayak gini. Nah itu bisa kita ulas kembali dan kita cocokkan hasil jawaban dari hasil pemikiran kita. Betul. Kan kalau temen pakai ngerjain itu kebanyakan belum tentu rumusnya benar kan? Iya benar. Kayaknya kita bisa buat rumus sendiri. Nah, betul. Pakai logika kita sendiri. Ini tuh lebih baik sih. Soalnya kita bakalan lebih main. Betul. Nah, meskipun kayak saat kita ngerjain tugas atau ulangan atau apapun itu, dimana kita mendapatkan nilai jelek, tapi itu kita bener-bener ngerjain sendiri, itu rasanya kayak Puas banget. puas, jujur Jujur puas. puas. Meskipun dapat 40 gitu ya matematika, Wah ternyata kemampuanku sudah sejauh ini. Nah kayak gitu. tapi kita tuh paham. Oh berarti oh iya sih salah-salahnya di sini gitu. Itu rasa kepuasannya yang lebih bahas. Jujur Tapi ya. jujur ya, pas aku juga kan ya pernah lah nyontek gitu ya. Set, pakai nyontek bla 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 bla, aku dapat 100. Nggak puas. Tapi aku gak paham. Kayak kok bisa ya? Letak betulnya itu di mana? Nah kayak gitu. Dan itu semua terbukti saat ujian. Dimana ujian kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman berserah diri kepada Ya Allah. Allah. Kalau kita Belajar atau paham dengan apa yang kita pelajari itu enak ngerjainnya, kayak dan kita nggak enjoy. bakal nyesel. Iya, kita udah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Betul. Nah itu kebanyakan karena kan teman-teman kita kayak dari awal tadi mereka gak ada appreciate dan jadinya oke, gak ada yang berubah meskipun aku gak nyontek. Ya udah aku nyontek, aku dapat nilai bagus gitu kan. Ya sih, kayaknya emang yang harus dirubah ini mindset. Iya, semua itu berasal dari mindset jujur. Jujur ya. Habits kita juga yang ngebangun mindset. Betul. Habits kita kan emang udah nyontek, ya jadi mindset kita yang nyontek. Dan lingkungan juga. Ya benar sih. Teman-teman kita semua kayak gitu, ngapain kita harus jujur? Ya benar. Pasti bakal ada tumbuh pikiran-pikiran seperti itu di dalam benak kita. Karena emang toksis ya. Toksik Lingkungan banget. kita, iya. Dan berbicara masalah lingkungan gitu ya, teman itu benar-benar membawa pengaruh. Kalau kita tinggal atau berada di lingkungan di mana semuanya ambis, meskipun kita semas apapun, kita bakal ada rasa. Iya, buat ngerjain tugas, aduh takut ketinggalan nih, takut ketinggalan topik.
Soalnya mereka kan kayak abis ini pasti yang dibahas atau topik yang dibahas itu selalu tentang pembelajaran. Iya betul. Jadi kita bawanya kayak selalu positif terus. Oh iya, besok ada PR apa, kayak gini, terus diajari. Itu sih yang menurut kita lebih bermanfaat sih, kalau kayak gitu yang harus kita butuhkan. Tapi emang kadang-kala tuh ada beberapa orang tuh kayak halah bosen nih gitu. Mending sama mereka kan kayak have fun banget. Tugas itu Gampang lah. Emang sih circle kayak gitu tuh seru, tapi dampaknya Iya, kita harus memikirkan bagaimana resiko ke depannya. betul. Kita saat melakukan apapun harus memikirkan sebab dan akibatnya. Benar sih. Jadi ini adalah masuk ke nomor 2, faktor yang dapat menunda-nunda tugas. Yang pertama itu circle, yang kedua Mindset. sama Pertama tuh mindset dulu. Oh iya, mindset dulu. Terus lingkungan. Dan yang ketiga appreciate. Kurangnya appreciate dari sekitar kita. Iya benar. Tadi itu apa Kak yang dibahas tadi itu loh, apa feedback, kita kurang dapat feedback dari mengerjakan tugas tersebut. Jadi kita kayak malas aja buat ngerjain tugas, soalnya hasilnya ya nggak bakal dinilai apa-apa, kayak cuma ditanda tangan nih. Kalau nggak ya minimal kayak wah pinter set, itu lebih kayak membuat kita lebih Kita butuh validasi ya. kita adalah remaja yang haus validasi. Kalian juga sama gak sih ngerasain kayak gitu? Apa cuma kita aja? Nah, Kayaknya semuanya nggak sih? bener. Tapi buat tahu jawaban yang lebih nyata, jangan lupa ditulis di komentar ya buat kalian yang ngerasa kayak gini juga, atau kalian punya masalah pribadi yang mau konsul sama kita, boleh juga. Kalau kalian langsung kirim email nggak sih? Bener banget sih Kak, di YouTube juga bisa ditulis ya. Bisa. Biasanya tuh di deskripsi box sudah dicantumkan. Bener banget. Jangan lupa nanti buat kalian yang pengen konsultasi atau kalian pengen cerita tentang kehidupan kalian selama pendidikan, mengenai seluk beluknya pendidikan, mulai dari deadline lah, itulah, manajemen waktu lah, kalian bisa sharing ke kita. Betul. Mungkin di kedepannya kita bakal kayak ngajak gitu nggak sih teman-teman yang sudah berprestasi banget dari sekolah kita. Bener banget. Mulai dari kita harus bisa melihat bagaimana manajemen waktunya sehingga bisa mendapatkan apa ya, karakter yang bisa membuahkan prestasi. Tuh, dimana mereka tuh udah sibuk masalah tugas, belum ketambahan bimbel, belum masalah tugas ini itu, tapi mereka masih bisa berprestasi. Kan Kak, gimana Ya, cara keren mereka banget. itu? Kita lihat dari anak OSN Kak, yang COC kemarin gak sih? Wah, keren banget sih. Mulai dari prestasinya, pemikirannya, sama sekolahnya juga. Betul. Sekolah mereka itu sangat memfasilitasi banget gitu. Iya. Dari lingkungannya juga, circle pertemanannya memang ambis-ambis semua. Iya. Jadi kita kayak ngerasa, oh ya aku harus bisa lebih. Kalau mereka bisa, gue harus juga bisa. Nah kayak gitu. Bukannya Kak, kalau mereka gak bisa, ya udah aku juga. Nah jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada salah satu teman kalian yang gak ngerjain tugas, kalian harus ngerjain tugas biar jadi motivator terbaik teman kalian. Betul. Kita harus jadi pendorong gitu nggak Bener sih? nggak sih? Jadi contoh teladan. Nggak usah jauh-jauh dari teman kita aja, dari sesirkel kita. Bener banget. Meskipun awalnya kayak pasti halah ngapain sih ngerjain tugas so ambis, tapi Itu kita kan lihat kewajiban depannya. kita. Kita harus sadar bahwa kita itu adalah siswa. Oke, sekali lagi kita tekankan ya teman-teman, jangan sampai kita menunda tugas. Kalau lingkungan kalian itu tipe-tipe yang menunda tugas, maka kalian harus jadi penggerak, berubah mindset teman-teman kalian. Bukan malah terbawa arus, apalagi sampai enggak ngerjain tugas. Setidaknya kita punya prinsip yang dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah pelajar yang kewajibannya adalah belajar. Betul. Ya kita tahu tugas itu membuat kita stres. Benar. Tapi kalau kita bisa melewatinya, masa depan kita akan lebih baik. Benar. Aku kayaknya pernah baca dari buku Atomic Habits karya James Clear. Itu pernah bilang bahwa 1% kebiasaan baik
yang walaupun kecil tapi jika dilakukan secara konsisten dan terus serta disiplin, maka hasilnya akan luar biasa. Oke, kita rasa cukup sampai sekian video kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak Jada ya. Benar banget Kak, semoga kita bisa ketemu lagi dengan membahas topik yang sangat seru dari kalian-kalian mungkin yang bisa mau sharing dengan pengalaman. Jangan lupa like, Komen, and subscribe di channel baru kita. Terima kasih, dadah. see you.